Negeri Sabah terletak di bahagian timur Malaysia. Di Pulau Borneo adalah salah satu dari dua negara bahagian Malaysia di pulau tersebut. Yang lain adalah Larang Rawak. Berikut beberapa poin konsep. Geografi dan iklim. Sabah berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat, Laut Sulu di sebelah timur dan negara bahagian Sarawak, serta negara Brunei di sebelah barat daya. Iklimnya adalah tropis, dengan musim hujan dan kemarau yang bergantian sepanjang tahun. Penduduk dan budaya, Sabah memiliki populasi yang beragam, termasuk berbagai suku etnis seperti Kadandusun, Bajau, dan Murut, serta komunitas Tionghoa dan India. Bahasa resmi adalah bahasa Malaysia, tetapi bahasa Inggris, Mandarin, dan berbagai bahasa etnis juga banyak digunakan. Ekonomi Sabah didorong oleh pertanian, perkebunan, terutama sawit, perikanan, dan pariwisata. Industri minyak dan gas juga berperan penting dalam perekonomian negara bagian ini. Pariwisata, Sabah dikenal karena keindahan alamnya, termasuk Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara. Tempat-tempat wisata terkenal lainnya adalah Taman Laut Tunku Abdul Rahman, Pulau Sipadan, dan Sungai Kinabatangan. Sejarah. Sabah dulu dikenal sebagai Borneo Utara dan menjadi protektorat Inggris sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Sejarahnya yang kaya mencakup pengaruh dari berbagai bangsa dan kekuatan kolonial, termasuk Brunei, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pemerintahan. Sabah memiliki pemerintahan sendiri terdiri dari yang di Perdana Negeri atau gubernur dan ketua menteri serta kabinet negara bagian. Negara bagian ini juga memiliki perwakilan di Parlimen Malaysia. Sabah menawarkan kombinasi menarik antara budaya, alam dan sejarah yang membuatnya unik di Malaysia. Sejarah dan pengaruh kolonial. Sebelum kedatangan kekuatan kolonial, Sabah merupakan bagian dari Kesultanan Brunei dan kemudian Kesultanan Sulu. Pada akhir abad ke-19, Sabah menjadi wilayah yang dikendalikan oleh British North Borneo Company sebelum menjadi protektorat Inggris dan akhirnya bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Keanekaragaman hayati, Sabah adalah rumah bagi beberapa hutan hujan tropis tertua di dunia, yang merupakan habitat bagi berbagai spesies endemik seperti orangutan, gajah pikmi Borneo, dan badak Sumatera. Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Kinabalu, Taman Nasional Crocker Range, dan Suaka Marga Satwa Tabin memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan. Budaya dan tradisi. Sabah terkenal dengan festival budaya seperti Pesta Keamatan atau Pesta Menuai yang dirayakan oleh masyarakat Kadazan Dusun untuk menghormati roh padi. Seni dan kerajinan tangan tradisional seperti tenunan, ukiran kayu, dan anyaman juga merupakan bagian penting dari warisan budaya Sabah. Pariwisata dan ekowisata. Ekowisata merupakan salah satu daya tarik utama Sabah. Dengan kunjungan ke Taman Nasional, trekking gunung, menyelam, dan observasi satwa liar. Pulau-pulau seperti Pulau Sipadan dan Pulau Mabul adalah destinasi menyelam yang terkenal di dunia karena keindahan terumbu karang dan kehidupan lautnya. Transportasi dan infrastruktur. Kota Kinabalu, ibu kota Sabah, Udara Internasional Kota Kinabalu yang menghubungkan Sabah dengan berbagai destinasi internasional dan domestik. Infrastruktur jalan dan transportasi umum di Sabah terus berkembang untuk meningkatkan aksesibilitas ke berbagai kawasan wisata dan pedesaan. Pendidikan dan Penelitian Universiti Malaysia Sabah atau UMS adalah salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Sabah yang menawarkan berbagai program akademik dan penelitian. Sabah juga memiliki beberapa pusat penelitian yang fokus pada keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan. Makanan dan kuliner. Makanan di Sabah mencerminkan keragaman etnisnya, dengan hidangan khas seperti hinafa, yaitu ikan mentah dengan jeruk nipis, bambangan, buah eksotis yang unik, dan soto bajau. Makanan laut segar seperti ikan, udang, dan kerang adalah bagian penting dari masakan lokal. Perkembangan ekonomi dan tantangan.
Selain sumber daya alam, Sabah juga berupaya mengembangkan sektor teknologi dan inovasi untuk diversifikasi ekonominya. Tantangan yang dihadapi termasuk isu-isu lingkungan seperti deforestasi, serta masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas pedesaan dan suku asli.